Selamat datang di Sukor Makro Update. Indeks harga konsumen China terdeflasi lagi 0,1% year on year di bulan Mei dan melanjutkan tren 4 bulan deflasi berturut-turut. Deflasi bulan kemarin ini juga didorong dari sisi permintaan yang masih lemah. Kalau di breakdown komponen dari indeks harga konsumennya, komponen makanan mencakup 31,8% dari total IHK dan diikuti oleh housing. Tren rendahnya pertumbuhan indeks harga konsumen China ini selain didorong pelemahan dari sisi permintaan, harga makanan juga dilaporkan cenderung turun yang notabene juga punya kontribusi terbesar terhadap indeks harga konsumen. Kemudian harga transportasi juga ikut turun, ditambah penurunan global demand terhadap produk China karena perekonomian China yang ekspor oriented. Dari sisi ekspor pun terakhir mengalami tren penurunan dalam 3 bulan terakhir, dengan tren indeks harga konsumen yang masih melemah meski stimulus moneter dan fiskal sudah digenjot, kemungkinan baru akan berdampak ke agregat demand di paruh kedua 2025. Resikonya tentu ekonomi China bisa tumbuh lebih rendah lagi dari 2024 kalau inflasi masih berada di level 0% saja. Kemudian data indeks harga konsumen Amerika Serikat juga baru dirilis kemarin dengan inflasi 2,4% year on year, di bawah konsensus 2,5%. Inflasi inti juga masih stagnan di 2,8% year on year. Dan kalau kita lihat data inflasi terakhir menggambarkan dampak kecil dari tarif impor selama ini terhadap harga konsumen di Amerika. Data inflasi terakhir di Amerika ini sebetulnya sudah memberi sinyal bahwa era suku bunga tinggi mestinya sudah berakhir. Makanya terakhir reaksi market cukup positif pasca rilis data inflasi Amerika. Yield US Treasury 10 tahun turun sekitar 20 basis ke kisaran 4,3%. Dolar indeks juga turun dan masih di bawah 100. Kemudian di domestik, BI rilis data survei konsumen terbaru per Mei 2025. Consumer Confidence Index atau indeks keyakinan konsumen tercatat turun, dan kalau di breakdown lagi, selain indeks keyakinan konsumen, ada indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen. Dua-duanya tercatat turun di bulan Mei. Dan tren penurunan ini sebenarnya terlihat dari awal 2025 kalau melihat grafiknya. Artinya memang sejalan dengan isu pelemahan daya beli yang juga tergambarkan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di data GDP Indonesia. Perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan dari sisi komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga, proporsi pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi juga turun, jadi hanya 74,3%. Dan ini sudah turun selama 2 bulan beruntun. Sedangkan proporsi untuk tabungan dan pembayaran cicilan meningkat. Ini indikasi bahwa masyarakat sedang dalam posisi berjaga-jaga di tengah ekspektasi ekonomi yang kurang meyakinkan bagi konsumen. Yang bisa mendongkrak konsumsi rumah tangga ke depannya adalah dari sisi belanja pemerintah melalui social spending, dengan beragam stimulus yang memang sudah dilancarkan dari awal tahun. Dengan data-data seperti ini, besar kemungkinan sektor-sektor terkait seperti consumer, properti, dan otomotif masih akan tertekan karena tingkat konsumsi yang masih lemah.